Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo wabarakatuh. rekan-rekan CPNS, apa kabar nih kalian di sana? Pasti baik-baik aja kan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah iya nih udah lama ya kita nggak ketemu di Bandung kan. Gimana nih di tempat kerja kalian masing-masing? Aman kan pastinya? Tapi ngomong-ngomong nih, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa eh, isu-isu paling mencuat tentang ASN nih. Ada beberapa kasus, di antaranya kemarin ada terviral, yaitu dari Matrapa ya. Gimana nih? Udara, laut, darat? Oh ya, ngomong-ngomong turut berduka cita atas meninggalnya adik-adik kami dari STIP. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Udara apa ya? Amin. Wah ketinggalan berita nih. Kan baru-baru ini ada kasus viral kepala otoritas bandara. Gimana Bang Iksan sebagai ASN di Matra Udara khususnya di DJPU? Oh iya, ini eh, kemarin ada berita yang agak viral nih. Mohon dikoreksi bukan kepala otoritas sih, sebenarnya kepala bandara. Nah, Oh iya, kepala bandara. kepala bandara. Saya luruskan kan, karena beda kepala otoritas sama kepala bandara. Nah, jadi kepala bandara ini dia sedang makan di restoran. Nah, kebetulan ada salah satu turis YouTuber asal Korea. Nah, di situ si ASN ini, si pejabat tersebut, dia sebenarnya eh, mengajak ini makan sama, cuma dia eh, ada perilaku yang tidak patutnya kita tiru, yang tidak mengenakan, yaitu mengajak perempuan tersebut ke hotel gitu. Oh, jadi gitu ya ceritanya. Iya, Terus kasusnya udah selesai apa belum ya sampai saat ini? untuk saat ini sih masih dalam proses eh, pemeriksaan internal ya dari Kementerian Perhubungan. Saat ini sih udah dibebas tugaskan sih, setahu saya. Ya, semoga ada hasil yang baik lah. Sangat tidak patut ya sebagai seorang ASN melakukan hal yang tidak sepatutnya dilakukan kepada orang awam. Tapi selain berita itu banyak juga nih kasus-kasus ASN yang sedang viral. Seperti beberapa pekan yang lalu ada pelecehan yang dilakukan ASN Nunukan Kaltara, salah satunya yaitu kepada seorang wanita yang akan membuat EKTP. Itu yang pernah saya dengar. Ada lagi kasus Kepala Bea Cukai Purwakarta yang melaporkan LHKPN-nya tidak sesuai dengan realitanya. Itu kasus yang luar biasa menimpa ASN beberapa pekan ini. Oh iya, kemarin itu saya baru baca berita itu ada salah satu oknum ASN di Nunukan, Kalimantan Utara. Nah, Ya, awalnya itu betul-betul. ada wanita parubaya umur sekitar 21, dia itu berniat untuk membuat KTP. Nah, di itu kan di kantor Dinas Penduduk dan Catatan Sipil. Nah, terus dia itu kan disuruh masuk ke ruangan. Setelah itu dia itu eh, di si oknum ini inisialnya H. Ini di korban diminta untuk menunjukkan lengan. Dia itu pengen lihat apakah ada tatonya di lengannya itu. Nah, setelah itu tersangka oknum ini meminta korban untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Namun si korban ini nggak hafal. Nah, terus setelah itu dia diancam, eh, diminta oleh oknum ini untuk mencium apanya gitu. Nah, setelah itu kan pintunya terus ditutup. Akhirnya setelah ditutup, si oknum ini mengancam akan merobek berkas yang tadi distorkan. Akhirnya oknum ini akhirnya mencium pipi kiri dan kanan, kemudian bibir dan juga meremas bagian vital Uh, perempuan tersebut. Setelah itu perempuan tadi
setelah kejadian itu kan dia langsung menuju ke Polres untuk melakukan pelaporan terhadap kejadian tersebut. Dan saat ini Polres masih menyelidiki eh, oknum ini beserta mengumpulkan bukti-bukti dari saksi-saksi, serta si perempuan ini masih didampingi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Seperti itu. Wih, jadi kayak gitu ya. Harusnya sebagai ASN itu bisalah dia menjaga sikapnya. Dan saya Betul. selaku sesama wanita, si korban kan juga wanita, saya turut prihatin karena dia mendapatkan perilaku yang seperti itu. Benar-benar sangat tidak bisa ditoleransi. Betul Terus sekali. dengar-dengar ada juga kasus Kepala Bea Cukai Mas Agung. Ini benar Kepala Bea Cukai ya? Yang mana ya kira-kira? Itu juga sempat viral, namun kasus ini belum selesai. Jadi gini, Kepala Bea Cukai Purwakarta dilaporkan ke KPK. Oleh laporan itu, Kementerian Keuangan bergerak cepat dengan membebas tugaskan bersangkutan setelah masuknya laporan ke KPK. Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta dilaporkan oleh pengacara dari PT Eternity Global Law Firm atas dugaan tak menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN secara benar. Kementerian Keuangan telah melakukan pemeriksaan secara internal. Dalam pemeriksaan itu terhadap pejabat yang bersangkutan, terdapat hasil pemeriksaan yang menemukan indikasi terjadinya benturan yang melibatkan keluarga bersangkutan. Masalah itu bermula dari bisnis ekspor-impor di PT MCA. Kemudian Wijayanto mendapatkan pinjaman uang senilai 7M dari Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta dengan syarat istrinya dijadikan komisaris utama dan memegang saham 40%. Namun dalam hal itu Kepala Kantor Purwakarta, Bea Cukai Purwakarta tidak memasukkan pinjaman uang ke LHKPN KPK. Kemudian di 2017 Kepala Kantor melaporkan kekayaan dengan total kekayaan 6,3 M. Dalam hal ini Kepala Kantor mengaku dirugikan dengan pemutaran balik fakta yang dilakukan Pak Wijayanto pada tanggal 7 Mei 2024 dengan mendatangi Polda Metro Jaya untuk meluruskan tudingan tersebut dengan didampingi istrinya. Pada tanggal 13 Maret 2024, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta menerima somasi dari Pak Wijayanto melalui kuasa hukumnya di tengah penantian terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. Mosi yang dilakukan dengan meminta agar tuntutannya di Polda Metro Jaya untuk dicabut dan diancam jika 24 jam tidak dicabut, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta akan dilaporkan ke KPK dan instansi lainnya. Dan permintaan itu tidak dikabulkan oleh Kepala Kantor dan istrinya. Beliau diancam dengan akan dilaporkan kemana-mana atas kepemilikan harta fantastis sebesar 60M. Yang mana uang tersebut bukan uang dari Kepala Kantor, melainkan uang perusahaan PT Mitra Cipta Argo yang telah digelapkan oleh Pak Wijayanto untuk kepentingan pribadinya, seperti membeli villa, ruko, mobil mewah, bahkan senjata api. Ternyata banyak ya kasus-kasus yang menimpa ASN baru-baru ini. Eh, se- Dimulai dengan adanya kepala bandara yang viral, ASN dinunukan, bahkan yang terbaru ini ada seorang ASN di Kementerian Bea Cukai. Sangat banyak kasus-kasus yang menimpa, sedangkan kita sebagai seorang ASN sudah memiliki core value, yaitu ASN yang berakhlak. Nah, teman-teman sendiri nih, ngomong-ngomong, udah paham belum sih tentang apa itu ASN yang berakhlak?
bagaimana nih penjabaran yang kalian terima masing-masing sejauh ini? Mungkin Mas Arifin bisa mengutarakan apa sih ASN yang berakhlak itu? Nah, untuk ASN yang berakhlak itu salah satunya adalah loyal. Loyal itu maksudnya dia itu harus eh, patuh kepada pimpinan atau setia kepada pimpinan. Nah, untuk kasus yang seperti Oknum di Nunukan itu, dia itu sudah nggak patuh pada pimpinan. Terus ada lagi kolaboratif. Nah, di kasus itu, kolaboratifnya itu eh, korban itu meminta perlindungan ke Polres dan juga ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Seperti itu, Mas Agung. Wah, berarti ini ya, sepertinya udah pada paham ya Mas Agung, apa itu Betul, betul, ASN iya. berakhlak sesuai dengan core value-nya kita ya. Betul sekali. Semoga kita sebagai ASN yang kekinian bisa dan mampu mengimplementasikan ASN berakhlak di tempat kerja masing-masing. Amin. Amanat yang bagus nih Mbak Kansa. Amanatnya yaitu semoga kita bisa menjadi ASN kekinian yang berakhlak. Jadi semoga dari 3 kasus ini kita bisa ngambil inti dari amanatnya, karena kita sebagai seorang ASN harus mengedepankan akhlak, yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif. Mungkin cukup sekian yang dapat kita bahas ya. Sampai jumpa nanti di Bogor. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, dipermudah segala urusannya di masing-masing kantor. Terima kasih buat Mas Iksan, Mas Zainur Ipin, Mas Heri, dan rekan host saya dan Mbak Kansa. Mungkin dapat kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you next time. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.